bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Roma 11 ayat 18. 19 abad telah berlalu, iman Kristen bangsa-bangsa telah dicabut dari akar Ibraninya. Ini saatnya akar Ibrani iman Kristen dipulihkan sebelum kedatangan Mesias yang kedua, kembali seperti pada jemaat Mesianik mula-mula. Mari menggali akar Ibrani iman kita bersama Gembala Insinyur Benyamin Obadiah, pendiri dan ketua Kehilat Mesianik Indonesia. Hadirilah ibadah Sabat Ibrani bersama Soles Messianic Fellowship setiap Sabtu jam 10 sampai 13 di Intilan Tower Building, Jalan Sudirman, Kavling 32 Jakarta, ruang 5, lantai 2 di atas Bank Mandiri. Hubungi telepon 736-4258 atau 087-191-33555. Kemudian, ikuti ibadah penutupan Sabat di Kehilat Mesianik Indonesia BSD jam 17 sampai 19 sore di Sektor 11 Blok RC2 nomor 4. Hubungi 087 88 360 2600. Ikuti juga ibadah Minggu Kehilat Mesianik Indonesia Bintaro jam 8 sampai 10 pagi di Bumi Bintaro Permai, Blok D7 sampai 8, Jakarta Selatan. Hubungi 0813 813 63555. Shalom Heart Listener yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam siaran Akar Ibrani setiap hari Rabu mulai dari jam 8 sampai jam 9 malam bersama Bapak Penatua Insinyur Benyamin Obadiah dan saya Ira Natali yang akan menemani Anda menggali akar Ibrani iman Kristen kita. Siaran ini dapat didengar melalui gelombang 100.6 FM atau melalui internet live streaming www.heartline.co.id di seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara. Sementara Anda mendengar siaran ini, Anda juga dapat mengirimkan komentar dan pertanyaan Anda ke nomor telepon 0857 191 33555, 0857 191 33555. Tulis AI, kota, nama, dan pertanyaan Anda. Pada malam hari ini juga saya, sebelum kita mulai siaran ini, saya akan terlebih dahulu menyapa Pak Ben. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Ibu Ira, shalom heart listeners dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yesua Hamasiah. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin menyapa saudara-saudara seiman yang tergabung dalam Gereja Kehilat Mesianik Indonesia yang berada mulai di utara Pulau Sumatera sampai ke Papua, bahkan juga yang ada di mancanegara. Shalom Beshem Yesua Hamasiah, damai sejahtera dari Yesua Hamasiah menyertai saudara sekalian. Dan malam ini Pak Ben, apa yang akan kita bahas? Ya, malam ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam perjalanan Surat Galatia. Surat Galatia, ya. Dan kita hari ini sudah sampai ke Galatia pasal 3 ayat 11 dan 12. Oh. Kalau ini diberi judul, ini adalah Torah. Apa artinya? Apa artinya Torah bukanlah dari iman atau bukanlah iman? Apa arti Torah bukanlah iman dalam surat Galatia 3? Oh, ini luar biasa ya Pak Ben. Ini sulit gitu ya, tapi saya percaya Pak Ben sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan sehingga bisa menerangkannya dengan baik kepada kita semua. Ya, jadi memang surat Galatia ini kalau kita ibaratkan dengan perjalanan, itu perjalanan yang berkelok-kelok, ya. Curam ya. Dan kalau tidak hati-hati orang tergelincir gitu ya, bisa masuk jurang dia ya. Jadi saya kira memang untuk membahas khususnya di pasal 3 ini banyak hal, banyak ayat, setiap 2 ayat itu sebetulnya sudah ganti lagi ilustrasinya atau gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus itu sudah berbeda lagi ya. Kemarin kita baru bahas 1 ayat aja Galatia 3 ayat 10 itu tentang kutuk Torah ya.
Nah, sekarang 11 12 itu udah hal yang lain lagi ya. Nah, ini memang perlu dipahami dengan penggalian ya, dengan perenungan supaya kita bisa mendapatkan apa maksudnya. Nah, ini penting sekali karena Paulus itu seorang yang belajar Torah. Ya. Ini saya ingin menggarisbawahi ya, ini khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang juga hadir atau maksud saya mendengarkan siaran ini, aktivis ya, yang juga sudah mulai khotbah gitu ya. Rabbi Shaul itu murid Gamliel, dia belajar Torah dari guru Torah nomor 1 di zamannya ya. Kemudian dia berjumpa dengan Mesias Yesua dan dia percaya Yesua adalah Mesias. Tetapi pemahaman Torahnya itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang tidak bertentangan dengan imannya kepada Yesua Masiah. Nah, jadi dia tahu banyak. Dia ngerti selahnya Torah, kira-kira begitu ya. Sementara pendeta atau hamba Tuhan atau orang Kristen abad 21 nggak ngerti Torah. Ya. Jadi apa yang dia tulis itu ditafsir beda gitu, ditafsir lain, dipahami dengan cara yang lain. Nah, ini yang sebetulnya sedang kita gali melalui siaran Akar Ibrani ini. Saya ingin menggali lebih dalam gitu ya, bahwa apa yang dia tulis itu tetap berdasarkan Torah, tidak membuang Torah, seperti yang disangka oleh bapak-bapak gereja dari abad 2 sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Oleh orang non-Yahudi ya, yang percaya Yesua ya. Jadi oleh bangsa-bangsa. Nah, jadi itu satu hal yang perlu menjadi catatan sebelum kita membahas ini lebih jauh. Nah, sekarang mari kita membacanya lebih dulu ya. Galatia pasal 3 ayat 11 sampai 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, saudara, ini satu atau dua ayat yang berkaitan ya. Dan perlu kita tahu bahwa waktu Paulus menulis ini, dia bukan sedang membuat textbook. Dia menulis surat. Ini penting ya. Dia menulis surat, kenapa ada isu yang hangat yang harus dia tanggapi di jemaat Galatia. Jadi di jemaat Galatia ada yang kelompok, ada satu ajaran yang masuk ya, yang saya katakan kelompok ini istilahnya penebar pengaruh. Penebar pengaruh. Jadi mereka mengajarkan sesuatu yang lain yang diajarkan oleh Rabbi Shaul. Rabbi Shaul Paulus ya, dia yang mendirikan, yang memulai jemaat Galatia. Waktu dia pergi, ada orang lain yang masuk dan kemudian mengajarkan hal-hal yang berbeda sama yang dia ajarkan. Nah, apa yang diajarkan oleh penebar pengaruh? Saya ulangi lagi supaya kita selalu ada di dalam rel itu ya. Jadi dalam poros itu, jangan lari dari porosnya. Masalah utamanya bahwa di sana dikatakan oleh para penebar pengaruh bahwa sekalipun orang-orang bangsa-bangsa, yaitu non-Yahudi, sudah percaya kepada Yesua Masiah atau Yesus Kristus ya, Yesus Kristus, maka mereka kalau mau diterima sebagai anggota umat perjanjian secara penuh, mereka harus masuk ke dalam agama Yahudi dengan tanda sunat. Ya, nah ini semuanya satu rangkaian ide ya, harus saudara pahami, harus saudara secara lengkap diserap ini. Tanpa ini dipahami secara lengkap, ini nggak bisa. Kita nggak bisa baca surat Galatia sebetulnya. Jadi mereka yang sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus ya, Yesus Masiah, itu belum diterima sebagai anggota umat perjanjian. Dianggap sepertinya masih belum lengkap ya, gitu ya. Nah, jadi kalau mau diterima sebagai anggota umat perjanjian, karena itu waktu itu status agama yang diakui oleh pemerintah Roma, Kekaisaran Roma, itu adalah agama Yahudi. Betul. Atau agama Romawi, yaitu agama Mitras. Salah satu pilih, katakan. Nah, kalau kamu mau diterima sebagai anggota penuh umat perjanjian, you mesti masuk ke dalam agama Yahudi kami, gitu ya. Nah, jadi supaya kami terima, gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan cara masuk disebut proselyte, ada prosedurnya itu ya. Disunat, kemudian belajar gimana lagi, terus di mikveh baptis. Baptis juga termasuk dalam prosedur proselyte ya. Nah, jadi kalau orang Kristen kenal baptis itu seperti unik untuk kekristenan, no. Saya katakan tidak, itu datang dari Judaism.
itu datang dari agama Israel ya, agama Yahudi. Tetapi Yesua memakai itu dengan cara yang unik. Ya, dia tetap dia memakai baptisan, tetapi dibaptiskan ke dalam Mesias, ya, bukan ke dalam Judaism. Nah, itu bedanya. Nah, jadi itu ajaran penebar pengaruh. Orang harus masuk ke dalam agama Yahudi dulu sebelum diterima jadi anggota umat perjanjian. Nah, waktu Paulus dengar ini, anggota perjanjian dengan tanda sunat ya. Waktu Paulus melihat ini, dia tidak setuju. Dan tentu saja dia tidak setuju. Saya juga tidak setuju ya. Karena Torah sendiri, coba perhatikan, Torah sendiri mengajarkan bahwa Abraham dipandang benar oleh Tuhan melalui iman. Ya. Bukan oleh sunat. Sunat belakangan. Ya. Bahwa Abraham juga disunat, benar, kita tidak menyangkali itu. Tetapi itu belakangan, bukan untuk dibenarkan itu. Ya. Jadi pembenaran itu oleh iman. Dan itu siapa yang mengajar? Torah. Bukan dogma Kristen, saya katakan. Ya. Saya mesti katakan tegas. Tidak ada dogma Kristen atau ajaran gereja Kristen yang begitu tua. Ya, itu datang dari Torah. Itu bukan ajaran Paulus juga. Paulus itu lihat Torah. Ya. Nah, jadi karena itu kita bisa lihat bahwa waktu kita membaca surat Paulus harus dipegang bahwa adalah Torah yang mengajarkan dibenarkan oleh iman, ya. Tetapi kemudian ini dia kutip Torah, itu kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya itu seperti ayat 9 ya, pasal 3 ayat 9. Itu kita bisa lihat itu apa yang dikatakan tentang Abraham ya. Nah, jadi ini dia kutip ya. Abraham itu diangkat oleh Paulus ya di dalam surat Galatia untuk apa ya? Seperti menjadi pembanding atau bahkan menjadi tandingan, lebih baik ya, menjadi tandingan, karena di sebelah sana si penebar pengaruh itu mengatakan kamu harus kalau kamu mau diterima harus dengan sunat gitu. Harus dengan proselyte ya, harus dengan masuk agama Yahudi secara resmi, sementara Torah mengatakan dengan iman. Ya. Nah, ini kan beda gitu. Ya, jadi itu jelas sekali ya, Pak Ben. Beda ya. Ya. Nah, ini perlu kita ingat ya, waktu kita baca surat Galatia harus diingat. Stem ini atau jalur ini perlu diingat. Jangan terus lupa lalu kemudian bikin anggapan-anggapan, asumsi-asumsi sendiri begitu ya. Nah, jadi dengan terang itu kita sekarang coba lihat ayat ini yang tadi sudah dibaca ya. Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dan 12 sebetulnya Paulus menunjukkan ya bahwa dia tetap memegang Torah. Kitab suci itu masih tetap ya, tidak dilengserkan, udah dibatalkan, tidak. Dia justru menunjukkan di 2 ayat ini, saya tunjukkan nanti kepada saudara bahwa ini adalah Torah. Ya, yang satu dari ayat ini ayat 11 itu diambil dari Habakuk pasal 2 ayat 4, itu kitab nabi-nabi, dan kemudian Galatia 3 ayat 12 itu diambil dari Imamat 18 ayat 5. Ya. Imamat 18 itu adalah salah satu buku dari 5 buku Taurat. Ya. Jadi kalau dia kutip ini artinya ini berlaku, ini dia pegang, ini dia percayai. Jadi jangan pernah bilang bahwa Taurat begini begitu, Anda belum belajar Taurat kalau saudara bolak-balik. Ya, bagi orang yang belajar saudara, kita langsung tahu ini salah, begitu ya. Mungkin lebih baik dibaca, Pak Ben, Imamat 18 ayat 5-nya ya, Pak Ben. Ya, boleh. Enggak, nanti dulu. Saya ingin tunjukkan dulu ya, bahwa ini dari ayat, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, supaya kita ikuti alurnya. Ya. Coba kita baca Habakuk 2, ayat 4 lebih dulu. Habakuk pasal 2, ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, kalimat yang dikutip oleh dia, ya, itu adalah orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, jadi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini basis, landasan ya. Nah, ini dari mana? Habakuk bisa nulis ini dari mana? Dari mana? Dari Torah. Dari Torah. Torah yang mana? Torah yang mana?
Kejadian 15 ayat 6. Iya, Ya. itu sama dengan Ya, jadi Habakuk bisa menulis ini karena Abraham itu dibenarkan oleh karena percayanya. Jadi dia hidup oleh percayanya. Jadi kita bisa melihat bahwa kitab nabi-nabi itu dasarnya juga Torah. Sekarang Paulus menulis mengutip Habakuk, Habakuk mengutip Torah. Jadi sebetulnya landasannya sumbernya tetap adalah Torah. Torah. Ya. Nah, ini banyak orang nggak ngerti ini. Ya termasuk ya, saya harus menyatakan bahwa ada pendeta yang tidak paham ini. Bahwa ini rangkaiannya tuh seperti itu. Jadi tetap ada bahwa di dalam tulisan ini landasannya tetap Torah. Torah sebagai landasan. Nah, jadi benar sekali bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Abraham dengan apa? Abraham menjadi percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dia hidup karena dasar iman. Nah, jadi itu satu. Itu hal yang pertama yang kita lihat diletakkan oleh Paulus di pasal 3 ayat 11 ya. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada malam hari ini, Pak Ben. Ya, kita sekarang lihat ya ke ayat yang ke-12 ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup olehnya. Nah, waktu kita baca ayat ini, saudara, ini sesungguhnya dia bukan bikin rumusan sendiri. Dia buat, wah ini Taurat itu bukan iman, apa dia sedang mengecam Torah. Tidak. Ya, tidak. Ini dia kutip ayatnya. Ini dari ayat, dari Torah ini sebetulnya. Ayat ini ya. Dan itu di 18 ayat 5. Imamat pasal 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Ya, ini ya. Nah, itu yang dikutip adalah orang yang melakukannya akan hidup olehnya, ya. Itu di situ dia katakan melainkan orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Melakukan apa? Melakukan ya Torah yang tadi kita lihat. Jadi waktu kita lihat ini kita mesti lihat dulu Torahnya itu apa persisnya yang lengkapnya begitu ya. Nah, ini cara belajar yang bagus gitu ya. Belajar yang baik tuh begitu. Jangan nggak berapa jelas, ada kekosongan-kekosongan di pikiran saudara, nggak berapa jelas, lalu ditembak aja dengan dogma gitu ya. Oh, ini begini, disimpulkan. Padahal nggak ada basisnya. Waktu nanti Tuhan meminta pertanggungjawaban dari pengajar-pengajar ya, yang seperti itu dia nggak bisa punya basis dan itu nggak bisa bicara di depan Tuhan, saya katakan ya. Jadi kita mesti lihat ternyata Rabi Shaul Paulus itu atau Rasul Paulus itu dia melihat Torah dan dia mengutip itu. Nah, dia kutip itu ya, ini untuk mematahkan argumen di sebelah sana. Tadi saya katakan dia sedang beradu argumen dengan penebar pengaruh. Ini sebetulnya kalau kita bisa katakan ini satu diskusi yang cukup panas ini ya di surat Galatia ini. Argumennya tuh wah sangat gencar sekali yang dibuat oleh Rabi Shaul. Nah, ya, tetapi pada malam hari ini kita jelas Pak Ben bisa melihat dan bisa mengerti ya dan bisa mematahkan anggapan atau dogma yang mengatakan bahwa di dalam Torah itu tidak ada iman. Jadi jelas dengan hal ini gugur dengan sendirinya ya. Dengan sendiri gugur itu ya. Nah, sekarang kita lihat ada lagi satu pernyataan lagi. Tadi saya katakan ini kan seperti jalan yang berkelok-kelok curam ya. Kita udah lewati satu kelokan, kita kena lagi satu kelokan lagi di ayat 12 ya. Nah, jadi di sini dia katakan itu dia kutip dari Imamat 18 ayat 5. Nah, sekarang perhatikan dulu. Imamat 18 ayat 5 itu adalah Taurat kita katakan ya. Sebetulnya Habakuk itu juga kitab nabi-nabi dan dia juga mendasarkan diri kepada Kejadian pasal 15 ayat 6. Itu juga Taurat ya. Nah, tetapi kitab Taurat itu ada 5 buku kan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam 5 buku itu ada perjanjian Abraham. Dia adalah satu perjanjian tersendiri, kemudian perjanjian Sinai tersendiri. Nah, ini di sini kita bisa lihat. Nah, waktu dia kutip Habakuk 2 ayat 4 ya, yang sebetulnya adalah bagian berdasarkan kepada Kejadian 15 ayat 6, dia sedang mengutip atau menunjukkan perjanjian Abraham.
dia ambil sesuatu dari perjanjian Abraham. Hmm. Bahwa perjanjian Abraham itu dibentuk karena iman. Ya. Jadi berdasarkan iman, lalu Tuhan membuat perjanjian sehingga perjanjian itu bersifat landasannya iman. Landasannya iman ya kepada Tuhan. Nah itu ayat 11. Ya. Nah kemudian ini ayat 12, dia sedang mengutip satu bagian dari Taurat, yaitu di Imamat, ya, yang waktu itu Tuhan meminta ketaatan dari umatnya untuk melakukan Ya. apa yang dia perintahkan. Ya. Nah ini benar saja dong, ya, harus taat dong kalau Ya, betul. misalnya. Nah jadi kita bisa lihat sekarang di sini ada hubungan. Kalau kita katakan ini Sinai di ayat pasal ayat 12 itu 3 ayat 12 itu Sinai, maka yang ayat 11-nya itu Abraham. Ya. Jadi Abraham di connect dengan perjanjian Sinai. Perjanjian Abraham di connect dengan perjanjian Sinai. Nah itu dia. Galatia ayat 11 dan 12 itu sebetulnya. Ini mesti dipahami dulu ini. Jadi kan tidak sesederhana itu ya, tiba-tiba Taurat buang, nggak ada imannya. Jadi buat hari raya melakukan Sabat itu nggak pakai iman. Itu bukan dorongan iman, atau hari raya atau makanan Imamat pasal 11 kosher itu juga nggak ada imannya sama sekali gitu ya, lalu dibuang semua. Lalu itu jadi sangat sumir, saya katakan ya, sangat sumir, naif ya. Jadi itu sama sekali nggak belajar, saya katakan. Kalau orang cara baca Alkitabnya seperti itu, dia nggak baca surat Galatia. Dia sedang membaca pikirannya sendiri dan bukan baca surat Galatia. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa di dalam Imamat pasal 18 ayat 5 itu ya, di situ Tuhan sedang mengajar, memerintah Israel untuk melakukan ketaatan. Nah, sekarang kita lihat, kita hubungkan. Tadi di dalam perjanjian Abraham itu iman. Ya. Nah, kemudian perjanjian Sinai itu ketaatan. Nah, ini adalah setangkup, ini ada sepasang. Jadi iman itu mendorong ketaatan. Amin. Ya, iman itu mendorong ketaatan. Jadi Torah Sinai, perjanjian Sinai itu diberikan sesudah perjanjian Abraham. Ya. Supaya jelas sekali bahwa umat Tuhan itu mulai didorong oleh iman, tapi kemudian dia setelah iman itu mendorong tindakan ketaatan, itu maksud saya. Jadi mulai dengan iman, dan iman itu mendorong tindakan ketaatan. Ini the whole konstruksi cara berpikir bahwa iman itu mendorong tindakan ketaatan itu dari Torah. Betul. Yang satu perjanjian Abraham, yang satu perjanjian Sinai. Nah ini ya, supaya jelas. Jadi jangan bilang begini, Taurat tuh ngajarinnya taat dulu baru dapat iman. Salah, bukan. Itu adalah si penebar pengaruh. Penebar pengaruh di surat Galatia, tetapi dia bukan Torah. Itu Torah yang dipelintir itu oleh penebar pengaruh. Ya. Nah, Paulus sedang meluruskan. Torah harusnya begini. Nah, ini karena itu dia pakai Torah semuanya, dia pakai ayat-ayat yang ada dalam Torah untuk meluruskan para ajaran penebar pengaruh, atau dia mendebat lah kalau begitu ya, ajaran para penebar pengaruh untuk membawa kembali umat Tuhan kepada iman dan kemudian melakukan tindakan ketaatan dengan dorongan iman. Iya, karena Yakobus pasal 2 ayat 20 juga dengan jelas ya, di situ ditulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, Pak. Ya, itu juga. Nah, itu juga kita lihat. Yakobus itu dia seorang yang sangat taat pada Torah ya, sangat devout ya. Dia Yakov Hasadik. Dia sangat dihormati. Dia saudara atau adik dari Yesua ya. Nah, jadi kita bisa melihat itu alur pikirnya sama. Baik Paulus maupun Yakov atau Yakobus ya, itu alurnya sama sebetulnya. Ya, tidak ada pertentangan, itu alurnya sama. Itu dan Torah, itu Torah. Itu bukan doktrin gereja Kristen. Ya, kalau orang Kristen katakan sekarang ya, kita Kristen, kalau kita katakan bahwa iman dulu baru taatan, nah itu Torah. Jadi jangan bilang itu adalah ajaran Kristen yang beda sama Torah. No way. Saudara belajar Torah yang benar ya, saudara akan dapat yang seperti itu ya. Jadi kita jangan membuat sesuatu istilah-istilah yang kemudian membuat kesan-kesan yang buruk
justru kepada bagian dari kitab suci kita, yaitu 5 buku pertama yang dibuat, yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Musa. Ya. Ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, jadi semakin lama ini semakin jelas. Ya, Pak Ben, kita kembali kepada bahasan kita pada malam hari ini. Ya, tadi dengan jelas sekali mengatakan bahwa di dalam Torah itu justru ada iman, kayak begitu. Ya, tadi kita udah bahas ya. Tapi mungkin kalau misalnya selama ini teman-teman kita yang ada di gereja tidak mengetahui hal ini, yaitu mungkin karena memang dogma gerejanya yang mengajarkan demikian, yang mengajarkan bahwa Torah itu sudah dibatalkan, ya. Nah, karena itu jadi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya di dalam Torah itu ada iman, begitu. Iya, jadi itu karena di dalam Torah itu diajarkan perjanjian Abraham itu ada di dalam Torah, ya. Jadi Torah memuat perjanjian Abraham, tetapi memang kalau dari segi perjanjian ini kan biasanya dilihat dari segi perjanjian, memang perjanjian Abraham itu yang dimulai atau landasannya itu iman, ya, landasannya iman. Kemudian setelah itu baru Tuhan memberikan Sinai, landasannya itu ketaatan. Karena itu kalau kita lihat di sini, tapi dasar Torah itu bukannya iman, ya, itu harus dilihat, ya, harus dilihat dalam kesinambungan ini. Kesinambungan perjanjian. Kesinambungan perjanjian, ya. Harus dilihat itu. Dia jangan seakan-akan perjanjian Sinai itu Torah itu sendiri, lalu Abraham sendiri dan lepas, tidak ada hubungannya. Tidak, ini satu kesatuan. Satu kesinambungan, saya bilang, ya. Kontinuum, satu kesinambungan. Jadi apa yang dilakukan di dalam Torah itu sebetulnya harus dari dorongan iman. Itu baru Tuhan lihat dan Tuhan menerima baru perfect itu, ya. Kayak begitu, ya. Depan Tuhan. Jadi yang misalnya gini, kita bikin Sabat, ya udah Sabat gitu, ini mah tradisi gitu ya, tradisi ya, kita nggak tahu lah apa ini apa gitu ya, nggak ada iman, ya nggak dapat apa-apa gitu. Betul. Nah tapi padahal di dalam iman, Sabat itu banyak sekali berkatnya. Ya. Nah dengan iman bahwa ini Tuhan yang memerintahkan, dan kita yang percaya kepada Mesias, kita juga harus taat melakukan. Kita dipanggil juga untuk menjadi mempelai, ya, kita jadi orang percaya, jadi mempelai Mesias, dan tanda bahwa kita mempelai itu adalah salah satu, menurut ini adalah tanda kita sebagai mempelai itu adalah Sabat. Sabat itu ketubah, cincin kawin nikah. Cincin kawin. Oh, cincin kawin. Gambarannya itu ketubah itu adalah Torah, ya. Nah, jadi kita bisa lihat itu ada perannya di dalam pengembangan atau iman kita. Waktu kita melakukan itu disebut tindakan iman. Kita melakukannya itu karena beriman kepada Tuhan yang memerintahkan, dan itu mempunyai fungsi di dalam pertumbuhan iman kita. Nah, itu baru ada manfaatnya, itu ada gunanya. Jadi bukan cuma dilakukan tetapi nggak ada tidak tahu imannya, gitu, ya, nggak ada dorongan imannya. Nah, itu pertama, ya, itu satu hal, ya. Waktu kita baca ayat ini kita mesti lihat bahwa Paulus mengutip dibenarkan oleh iman, ya, itu melalui surat itu Habakuk 2 ayat 4 yang sebetulnya juga dasarnya adalah Kejadian 15 ayat 6 dari Abraham. Kemudian dia mengutip itu orang yang melakukannya itu melakukan Torah itu akan hidup olehnya, itu adalah Sinai, ya. Nah, jadi iman dulu, kemudian iman mendorong tindakan ketaatan. Jadi kalau dia katakan tapi dasar hukum Taurat itu bukan iman, itu harus dilihat dalam konteks itu. Bahwa imannya sudah ada, bukan artinya orang yang melakukan Taurat itu tidak ada iman, ya. Tetap itu berlaku, kalau itu tetap bermanfaat dalam membina kehidupan kudus, dan kehidupan kudus itu tindakan-tindakannya didorong oleh iman. Iya, dan saya bersyukur sekali Pak Ben, ya, di Gereja Kehilat Mesianik Indonesia itu mengajarkan firman Tuhan itu lengkap, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, jadi tidak dipilah-pilah, karena firman Tuhan itu sesungguhnya kan adalah merupakan satu kesatuan, ya Pak Ben. Iya, jadi itu satu kesatuan yang bisa lihat ada perbedaannya, tetapi itu satu kesatuan yang saling melengkapi. Ya. Jadi itu yang kita bilang, cara berpikirnya itu bahwa kita punya dua tangan. Tangan kiri saya bukan lawan dari tangan kanan. Justru tangan kiri saya itu melengkapi tangan kanan. Sama. Amin. Itu juga dengan perjanjian Sinai. Bukan lawan dari perjanjian Abraham.
perjanjian Sinai sebenarnya melengkapi perjanjian Abraham. Amin. Hal-hal yang lebih rinci itu ada di Sinai. Ya. Dan jadi misalnya kita merayakan hari raya, 7 hari raya, Ya. itu bicara tentang Yesua sebetulnya. Ya. Sementara Yesua juga dibicarakan di dalam perjanjian Abraham, oleh keturunanmu bangsa-bangsa di muka bumi ini akan diberkati, ya. Itu kan oleh keturunanmu itu benihmu, ya. Itu satu singular, itu menunjuk pada Israel, tapi itu juga bisa menunjuk kepada satu orang, Ya. satu individu. Yang pertama yang langsung itu adalah Ishak. Nah, kalau itu bisa dipakai kepada Ishak, maka itu juga dia bisa dipakai kepada Yeshua HaMashiach, seorang individu di dalam kelompok Israel, ya. Nah, jadi janji Abraham itu dirinci lagi bahwa Mesias yang akan datang itu memenuhi semua karakteristik yang ada di dalam 7 hari raya. Nah, jadi dengan demikian itu kan merupakan satu kesatuan, satu kesinambungan. Makin lama gambaran akan Mesias yang akan datang itu makin jelas. Makin jelas, ya. Amin. Ya, dan saya ingin menyampaikan juga bahwa kita sungguh percaya bahwa Yesua adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh Bapak. Ya, lalu ada yang ini kasih komen, saya baca di internet, ya. Internet, iya, tetapi dia belum melakukan ini, dia belum jadi Raja Israel. Mana jadi Raja Israel? Dia belum memerintah jadi Israel. Dia juga belum melindungi Israel. Israel sekarang masih dikepung dan ingin dimusnahkan, dihapus dari bumi ini, dari map gitu ya, dari peta. Dia kan belum ini. Ya, Yesua datang 2 kali. Ya, itu di Amos, ya, di Amos itu 6 ayat 3, ya. Di situ di sana bahwa Amos Hosea 6 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan datang 2 kali, ya. Ya, Tuhan datang itu dalam ini adalah dalam Mesias, ya. Dalam Mesias dia melawat umatnya 2 kali. Jadi Yesua datang pada yang pertama kali, dia sudah menggenapi 4 hari raya. Kemudian nanti hari raya yang berikutnya, yang 3 lagi secara eskatologis akan digenapi pada kedatangan yang kedua. Ya, jadi dan kalau kita perhatikan Mesias-Mesias yang dikenal oleh bangsa Yahudi, ya, dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun, saya katakan, tidak ada satupun, ya, yang bisa memenuhi 4 hari raya. Bahwa dia mati pada hari Pesak, dia kemudian roti tidak beragi, bahwa dia buah sulung kebangkitan, roti tidak beragi, roti yang turun dan dari mengatakan surga. bahwa roti turun dari surga, tubuhnya jadi persis seperti Masa waktu dia disalib, kemudian dia bangkit pada hari buah sulung, kemudian dia mengirimkan Ruach HaKodes pada hari Pentakosta. Tidak ada satupun, termasuk Menahem Schneerson, ya, dari Chabad, ya, Chabad Lubavitch, tidak pernah. Jadi jauh banget gitu. Saya katakan jauh banget, ya. Yeshua HaMashiach ini jauh banget. Jadi saya percaya bahwa kalau dia udah mengenapi lebih dari 50% pada kedatangan yang pertama, maka dia akan mengenapi 100% pada kedatangan yang kedua. Yeshua adalah Mesias, ya. Oke. Nah, kita terusin lagi nih, ya, bagian ini. Nah, aspek yang kedua di dalam ayat yang ke-12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, itu harus juga dilihat dalam konteks jemaat Galatia. Dalam hubungan dengan ajaran penebar pengaruh di sana. Karena Paulus sedang menulis, justru sedang adu argumen dengan para penebar pengaruh, ya. Nah, para penebar pengaruh itu mengatakan bahwa orang-orang bangsa-bangsa Yunani, Romawi yang sudah percaya Yesus HaMashiach, mereka bisa diterima sebagai anggota umat perjanjian secara penuh kalau mereka mempunyai status legal sebagai orang Yahudi. Ya. Ya, kalau dia status legalnya itu Yahudi, baru kita terima gitu, ya. Ini Paulus menolak itu 100% dan saya juga menolak. Jadi kalau saudara dengar siaran ini dan saya katakan kita akar Ibrani GKMI, ya, menolak status bahwa orang bisa diterima sebagai umat perjanjian dengan status legal Yahudi, ya, itu sebetulnya dari Rabi Shaul. Dia yang mengajarkan, ya, dia diberi hikmat, dan Rabi Shaul itu rabi,
Rabi Yahudi gitu ya. Dia Yahudi, bukan pendeta Kristen. Ya. Jadi kita karena itu diskusi ini sebetulnya terjadi di dalam diskusi di lingkungan orang-orang Yahudi ya. Jadi kita bisa katakan surat Galatia adalah diskusi rabinik sebetulnya. Rabi dengan rabi ya. Para penebar pengaruh itu juga ada belajar dipengaruhi oleh pemikiran rabinik yang non mesianik begitu ya. Sementara Rabi Shaul adalah rabi yang percaya Yesua, kita bilang rabi mesianik begitu ya. Nah, jadi ayat ini ayat 12 harus dipahami dalam konteks surat Galatia itu ya, bahwa orang itu bahwa Torah, bahwa prosedur proselyte, maksud saya ya, prosedur proselyte yang oleh penebar pengaruh itu dianggap sebagai Torah, ya, dan sebenarnya Torah lisan nggak ada ya, maaf, Torah tulisan nggak ada, Torah Musa nggak ada bilang sunat umur sekian kalau mau ini menjadi Yahudi atau apa, nggak ada itu ya, yang dibenarkan harus sunat nggak ada gitu ya. Jadi tetapi di sini dia memakai satu peraturan yang dibuat oleh para rabi yang disebut halakah. Sehingga tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, ini harus dilihat sebagai halakah. Torahnya di sini adalah halakah. Ya. Karena Paulus tidak menulis Taurat, dia menulis nomos. Nomos, ya. Jadi istilah yang dipakai itu nomos, dan nomos itu bisa Torah tertulis, bisa Torah lisan. Ya. Istilahnya sama, nomos. Sehingga kita harus membaca ini sebagai nomos. Nomosnya nomos halakah. Nomos halakah. Jadi dasar halakah itu bukan iman. Bahwa minta orang untuk diterima sebagai anggota penuh umat perjanjian dengan dasar harus mempunyai status legal Yahudi, itu tidak ada dasar imannya. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Iya. Ya, jadi nggak ada dasar sekali, imannya. Ya. Itu bukan dari iman. Jadi keanggotaan dalam umat perjanjian itu bukan karena perbuatan Torah. Karena perbuatan Torah yaitu proselyte, yaitu sunat, sebagai peraturan yang untuk mensyaratkan diterima sebagai orang Yahudi ya, itu tidak menghasilkan iman dan juga tidak ada landasan perintahnya yang mengatakan demikian. Jadi bangsa-bangsa tetap bangsa-bangsa, nggak usah jadi Yahudi gitu. Betul. Yahudi ya tetap Yahudi, nggak usah jadi bangsa-bangsa. Jadi kita saling menghormati, kita satu di dalam Mesias. Ya, amin, puji Tuhan ya. Jadi jelas sekali heart listener apa yang dimaksud atau apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat Galatia pasal 3 ayat 11 sampai 12 ya. Dan sebelum kita lanjutkan ya, saya akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, melalui kesempatan ini, saya atas nama Gereja Kehilat Mesianik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada heart listener yang sudah mendukung renovasi Mesianic Training Center di Kelapa Gading ya. Terima kasih untuk semua donasi yang sudah diberikan. Saya percaya bahwa semua berkat-berkat itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita lebih dahulu supaya kita bisa menjadi berkat ya, yang akan memberkati pelayanannya. Terima kasih, Yesus Hamasiah memberkati. Dan informasi yang lain, saudara, mengenai jam ibadah, kami beribadah setiap hari Sabtu atau hari Sabat di Intelent Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 32. Dulunya bernama Wisma Dharmala Sakti. Kami ada di sana mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang di samping Bank Mandiri. Ya, samping Bank Mandiri ada ruang Star Room 1, kami ada di sana. Kemudian juga di jam yang sama kami juga ada di Sabat Ministry BSD, dan sorenya itu ada penutupan Sabat atau Hafdalah di GKMI Bintaro mulai dari jam 5 sampai jam 7 petang. Dan juga kami juga mempunyai beberapa buku-buku ya yang perlu saudara miliki ya. Jadi di antaranya itu adalah kitab terjemahan Kisah Para Rasul, diterjemahkan dari perspektif akar Ibrani, dan melalui buku ini kita bisa mengerti ya siapa sesungguhnya Rabi Shaul Paulus.
Jadi sehingga waktu kita membaca surat-suratnya, kita tidak salah lagi mengerti apa yang ditulis oleh Rabi Shaul Paulus ya. Jadi itu ada kitab terjemahan Kisah Para Rasul, dan juga ada buklet bahan seminar ya, yaitu Torah versus Kasih Karunia. Jadi itu sebetulnya itu diambil dari topik yang diberikan oleh panitia penyelenggara waktu itu ya. Tetapi melalui siaran Akar Ibrani kita tahu bahwa Torah dan kasih karunia itu tidak bertentangan. Tetapi di dalam Torah itu juga ada kasih karunia. Dan juga ada buku-buku yang lain yang saudara bisa dapatkan ya di GKMI Intilent Tower. Atau juga bisa menghubungi Ibu Noni di nomor telepon 0857 1063 177. 0857 1063 177. Demikian informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Oh, mungkin ini ada satu juga informasi tambahan bahwa Messianic Training Center rencananya itu kita akan pakai perdana nanti pada perayaan Pesak. Ya Pak Ben, pada bulan April ya. Kita bantu doa supaya semuanya bisa selesai sehingga kita bisa pakai pada waktu kita merayakan jamuan Seder Pesak bulan April yang akan datang. Ya, jadi saya tambahkan lagi menegaskan ya bahwa sekarang kita coba lihat bahwa Rasul Paulus itu dengan urutan kronologisnya Torah. Perjanjian Abraham lebih dulu, Tuhan memulai perjanjian Abraham, kemudian setelah perjanjian Abraham baru perjanjian Sinai. Mulai dengan iman mendorong tindakan ketaatan, dan ketaatan itu diminta di dalam perjanjian Sinai. Jadi iman, ketaatan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang tadi barusan saya katakan itu Torah ya. Itu Torah, itu bukan perjanjian baru, itu Torah. Bahwa itu kemudian ditulis Rasul Paulus di surat Galatia dan itu lalu dikategorikan perjanjian baru, dia sedang membahas Torah. Yeah. Jadi itu Torah ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa yang diajarkan oleh para penebar pengaruh. Jadi penebar pengaruh ini menginterpretasi Torah. Dia katakan, orang yang sudah percaya pada Yesua, kamu nggak bisa terima sebagai umat perjanjian kalau kamu belum disunat. Belum masuk proselyt. Jadi kamu harus tunjukkan bahwa kamu berbuat sesuatu lebih dulu. Berbuat sunat dulu. Itu kan sunat kan satu tindakan perbuatan ya. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan Taurat. Nah, jadi perbuatan Taurat dalam ini adalah sunat itu. Jadi bukan perbuatan Torah dalam arti umum, tetapi dalam arti khusus. Ya, itu perbuatan untuk diterima sebagai anggota perjanjian, sebagai umat Yahudi ya, sebagai ini diterima sebagai Yahudi ya, sebagai Yahudi untuk bisa diterima sebagai anggota umat perjanjian. Jadi ada tindakan ya. Nah, kemudian dengan perkataan lain, tindakan apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan itu diharapkan bisa mendorong iman. Nah, coba lihat terbalik kan. Tadi iman mendorong tindakan ketaatan, sekarang ketaatan justru dipakai untuk meningkatkan iman. Ya, nggak bisa begitu. Ya, jadi ketaatan itu sebetulnya akibat dari iman yang sudah ada. Amin. Ya, bukan melakukan sunat, mudah-mudahan iman muncul. Tidak, iman duluan, gitu ya. Iman duluan, baru kemudian iman mendorong tindakan ketaatan. Nah, siapa yang mengatakan bahwa sunat dulu baru kemudian mudah-mudahan itu akhirnya bisa juga diterima sebagai anggota umat perjanjian, itu bukan Taurat yang ngajar. Supaya saya beritahu kepada saudara, yang ngajar begitu adalah penebar pengaruh di jemaat Galatia. Ya. Bahwa ini adalah di dalam lingkungan Yahudi juga benar. Mereka itu ada dalam lingkungan Yahudi. Tetapi di dalam lingkungan Yahudi itu banyak mazhab. Nah, ini dia salah satunya yang begitu, gitu ya. Nah, Paulus dengan jelas sebagai rabi Yahudi juga abad pertama, dia menolak anggapan yang ada di lingkungan Yahudi juga, ya. Jadi dia tetap Yahudi, tapi dia menolak apa yang berkembang di lingkungan Yahudi yang tidak cocok, tidak sesuai dengan Torah. Nah, jadi banyak orang yang rancu sama yang beginian, sehingga akhirnya Torah yang diserang. Saya sering sekali mendengar ya, dan langsung saya bisa tahu, ini nggak belajar Torah. Saya bilang, saudara bisa belajar di STT,
sampai S berapapun, tapi belum tentu saudara belajar Torah. Dan Iya. saya belajar Torah di Yerusalem, Ya. belajar Torah saya ya, dan Ya. karena itu saya bisa berargumen ya, bisa menunjukkan bahwa ada banyak orang yang di dalam lingkungan kekristenan gereja begitu ya, yang tidak kenal Torah, tidak Ya. tahu Torah, Mhm. tapi kemudian bicara tentang Torah begitu. Nah, jadi itu satu ya, saya kira sedikit waktu lagi, kalau bisa ada satu menit. Ya, 1 menit. Pak Ben. Satu menit ya. Jadi seluruh Torah itu adalah landasan, dan kemudian semua kitab, yaitu kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, Kitab tulisan. tulisan ya, Mhm. itu semua landasannya Torah. Betul. Ya, jadi kita sekarang tunjukkan sekarang bahwa prinsip iman itu ada di dalam Torah. Tadi kita Kejadian 15 ayat 6. Kemudian kitab nabi-nabi dan kitab tulisan di dalam ini Mazmur itu juga bicara tentang iman. Ya, saya tunjukkan ilustrasinya. Jadi untuk orang itu dapat hidup itu ya. Torah itu lalu dicari berapa perintah-perintahnya. Ya, itu ada 613. Kemudian 613 banyak banget gitu ya. Kemudian kalau kita baca apa yang ditulis oleh pemazmur dalam Mazmur 15 itu dipadatkan menjadi 11 prinsip. Ya, 11 prinsip untuk orang bisa mendapatkan kehidupan dengan setelah dia punya iman, dia melakukan ketaatan, itu 11 ya. Ya. Tadinya 613 jadi 11. Kemudian ini ilustrasi ya. Kemudian Yesaya di dalam Yesaya 33 15 sampai 16 itu men-squeeze lagi, dipadatkan lagi, itu menjadi 6. Ya, menjadi 6. Kemudian Nabi Mika pasal 6 ayat 8 itu dijadikan 3. Dia katakan begini, "Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, menyintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohimmu." Nah, angka 3 pun di Mika itu masih kebanyakan. Lalu mau coba lagi dilihat ya, dimampatkan lagi, dipadatkan lagi. Ternyata itu dalam Yesaya 56 ayat 1 ya, bahwa ada 2 saja yang diperlukan, yaitu taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Amin. Ya. Dari 2, sebetulnya kalau cuma 1 aja, apa itu? Kalau cuma 1, kan mestinya bisa dibikin sederhana, disederhanakan, dipadatkan lagi. Barulah sampai di dalam satu prinsip saja, yaitu di dalam Habakuk 2 ayat 4. Yaitu orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi kalau di trace back ya, dari 613 ke 11 ke 6 jadi 3 jadi 2 jadi 1. Nah, itu adalah iman. Amin, Nah, luar itu kan biasa. Semuanya, ini ilustrasi ini ada di dalam Talmud. Iya, Ya. puji nama Tuhan ya. Jadi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin, puji nama Tuhan. Ya, heart listener yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kami mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikiran terus mengawal saudara. Lahir Raut, sampai jumpa Rabu yang akan datang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku. Shalom. Kesukaanku, shalom. Kesukaanku, shalom. Kesukaanku, shalom. Kesukaanku, shalom. Kesukaanku, shalom.